Udah mulai itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Ya, Ustaz harap antum dan Ustaz masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan ya belajar melalui online untuk mapel balaghah ini. Ya, namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang lebih besar dari nikmat kesehatan, ya, yaitu nikmat hidayah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, dan nikmat mengenal manhaj as-salaf. Salawat beriring salam ya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah menjelaskan kepada kita agama ini ya, sehingga menjadi penentu apakah di dunia ini kita akan menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang celaka. Begitu juga halnya dengan di akhirat, apakah kita menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Taib. Tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah. Kemarin kalau nggak salah udah sampai nomor berapa Ustaz jelaskan kemarin ya? Ya, Ustaz anggap saja sampai nomor 15 kemarin udah kita jelaskan ya. Maka kita akan lanjut ke yang nomor 16 ya. Yang nomor 16. Jadi kemarin itu judul besarnya adalah hal yakhruju al-khabaru an ghairi hadhil aghrad ya. Apakah khabar itu bisa keluar dari tujuan-tujuan ini ya, tujuan di atas maksudnya ifadatul khabar dengan ifadatul lazimil khabar ya, lazimu faidatil khabar. Maka ada beberapa dan kemarin udah Ustaz jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 15 ya. Lanjut dari nomor 16 ya, al-wa'dhu wal irsyad ya, memberikan nasihat dan arahan. Jadi berita itu disampaikan bisa juga dengan tujuannya itu al-wa'dhu wal irsyad ya, sebagai nasihat dan arahan. Contoh dalam firman Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas dunia ini maka dia akan binasa. Fa innal insana alladhi ya'i 'aqibatal amr, maka sungguhnya manusia yang menyadari ya akhir, aqibah itu akhir ya, akhir dari sebuah perkara. Fa inna hadza yakunu wi'azan, maka ayat ini akan menjadi nasihat wa mursyidan dan sebagai pengarahnya fi ittiba' sabilil haq, dalam jalan kebenaran. Mengarahkannya, nasihat ini akan mengarahkannya pada jalan kebenaran. Kemudian an-nafyu ya, an-nafyu itu artinya menidakkan, seperti dalam firman Allah, la tasriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya, tidak ada kesulitan bagi kalian hari ini ya, Allah akan mengampuni kalian wa huwa arhamur rahimin. Jadi sini menafikan sesuatu, la tasrib, tidak ada kesulitan atau tidak ada balasan jahat ya. Ini ayat ketika Nabi Yusuf sudah berjumpa dengan abang-abangnya yang dulu membuangnya, dan saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi seorang menteri di Mesir ya. Taib. Nah, yang nomor 18 asyartiyah. Lihat sini, asyartiyah itu artinya untuk menunjukkan syarat. Ya, seperti dalam firman Allah, inna kashiful adzabi qalilan innakum a'idun. Fa inna zahirahu khabarun wal ma'na inna innakshif ankum al adzab ta'udun ya. Arti ayatnya dulu kita baca.
Sesungguhnya kami akan menyingkap ataupun menghentikan azab, ya, sebentar. Innakum a'idun, dan sungguhnya kalian akan kembali. Fa inna zahirahu khobar. Ayat ini kayak kalau dilihat dari zahirnya semata, ini kayaknya khobar. Wal makna, padahal makna dari ayat ini, tengok artinya, inna innakshif ankum al azab. Sesungguhnya kalau kami berhenti dari mengazabmu, wahai orang-orang kafir, wahai penghuni neraka, ta'udun, kalian akan nanti kembali bermaksiat lagi. Itu dia. Jadi sebenarnya ini ada makna syarat di situ. Kemudian khobar disampaikan juga dengan tujuan at-ta'zim di nomor 19. Kita melihat di situ, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu ada pasangannya. Nah, di situ mensucikan Allah karena Allah telah menciptakan, ya, bagi seluruh makhluknya pasangannya, ya. Jadi situ at-ta'zim, ya. Taib. Kemudian yang nomor 20, tujuan disampaikannya khobar, ya, untuk menunjukkan al-amr, perintah, ya, seperti dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu atau dicerai itu, mereka harus menunggu selama 3 kali quru, ya. Ini quru dalam bahasan ilmu fikih, nanti ditanya sama gurunya. Wa qauluhu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu, mereka hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi Allah memerintahkan para ibu untuk menyempurnakan ASI atau memberikan ASI anaknya selama 2 tahun. Nah, selanjutnya yang nomor 21, disampaikannya berita bisa dengan tujuan untuk al-ingkar, ya, mengingkari. Contoh misalnya ini firman Allah. Ini sebenarnya khutbahnya iblis nanti di dalam akhirat ketika para pengikut iblis itu meminta tanggung jawab dari iblis karena sudah memasukkan mereka ke dalam neraka. Apa kata iblis? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Dulu di dunia sebenarnya saya tidak punya kekuasaan apapun atas kalian. Nah, sebenarnya sambungan ayatnya itu nanti di dalam ayat Al-Qur'an itu, sungguhnya aku cuma mengajak dan kalian menjawabnya. Itu di situ nanti lebih sakitnya lagi ketika iblis itu berkhutbah, itulah jawabannya kepada kaumnya, pada pengikutnya di neraka. Taib, selanjutnya yang nomor 22 untuk at-tamanni, ya. At-tamanni itu artinya berangan-angan. Lihat contohnya dalam firman Allah, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir itu berangan-angan, berandai-andai sekiranya kalian itu lengah dari persenjataan dan harta benda kalian sehingga mereka dapat menyerang kalian dalam sekali pukulan. Nah, ya, nanti baca tafsir dan terjemahan dari ayatnya agar lebih tepat, ya. Nah, tamrin di sini ada bayin, di sini ada soal, ya. Kemudian nanti ada jawabannya. Jadi tinggal antum baca. Ya, kita langsung masuk ke aqsamul khabar. Lihat sini judulnya di halaman 37, aqsamul khabar. Macam-macam khabar atau jenis-jenis khabar, ya. Lihat sini. Ma aqsamul khabar, apa saja macam-macam khabar? Kusimal khabaru bi'tibari dhihnil mukhatabi salasata aqsamin. Ya, kalau mau dibarisi boleh, silakan, ya. Nah, khabar, ya, terbagi menjadi 3 dilihat dari kondisi lawan bicara. Khobar atau berita dibagi menjadi 3 dilihat dari lawan bicaranya, ya.
Wa dzalika li'annahu la yakhlu ay yakuna wahidan min salasah. Ya, kenapa hanya dibagi menjadi 3 macam-macam khobar itu? Dikarenakan lawan bicara kita itu kondisinya itu nggak akan keluar dari salah satu dari 3 macam khobar yang akan disampaikan berikut ini. Nah, kita lihat yang pertama ada namanya al-khobar al-ibtidai. Al-khobar al-ibtidai. Nah, lihat situ, wa huwa ayyakunal mukhatabu khaliyadz dzihni minal hukmi. Ya, yakni jika lawan bicara kita itu tidak tahu minal hukmi, ya, kandungan berita yang mau kita sampaikan, wa minat taraddudi fihi, dan ada sedikit keraguan. Nah, wa fi hadhil halati yulqa ilaihil khabaru khalian minal muakkidatil lati sataridu alaika. Jika kondisinya seperti ini, lawan bicaranya nggak tahu dan ragu, maka berita yang disampaikan kepada dia, tapi ragunya sedikit ya, berita yang disampaikan kepada dia tidak perlu ditegaskan, tidak perlu ditegaskan, artinya nggak perlu pakai adawatut taukid. Nah, kondisi yang seperti ini yusamma hadzan nau', ya, jenis khobar yang seperti ini disebut dengan namanya ibtidai, khobar ibtidai, seperti dalam firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Taib. Masuk yang nomor 2, al-khobar at-talabi. Al-khobar at-talabi. Iya. Wa huwa ayyakunal mukhatabu mutaraddidan fi thubutil hukmi aw adamihi syakkan bihi. Yaitu jika lawan bicara ragu akan terjadinya suatu perkara atau tidak terjadinya suatu perkara, ragu dia, ya, taliban al-wusul ilal yaqini fi ma'rifatihi, talibal wusula ilal yaqin fi ma'rifatihi, ya, dia ingin sampai pada sebuah keyakinan akan benar atau tidaknya berita yang disampaikan kepadanya. Nah, wa fi hadhil halati, pada kondisi seperti ini, yahsunu tauqiduhu lahu liyatamakkana fi nafsihi. Nah, jika kondisi lawan bicara itu seperti ini, maka sebaiknya berita yang disampaikan kepada dia itu harus ditegaskan, liyatamakkana fi nafsihi, agar dia bisa merasa yakin dengan berita tersebut. Wa yusamma hadzal nau' bit talabi. Nah, jenis yang seperti ini khobarnya namanya at-talabi atau al-khobar at-talabi. Kama qala Allah Ta'ala hikayatan an rusuli Isa alaihi salam id kudzibu fil marratil ula faqala ta'ala inna ilaikum mursalun. Fakanal kalamu muakkadan bi inna wasmiyatil jumlah. Lihat sini. Seperti dalam firman Allah yang menceritakan, ya, tentang utusan-utusan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nih, ya, dia punya murid namanya Hawariyun. Nah, Hawariyun ini oleh Nabi Isa alaihi salam diperintahkan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Mereka ketika berdakwah mendapatkan apa yang didapati oleh seluruh nabi, yaitu mereka didustakan ketika mereka berdakwah. Maka mereka mengatakan, apa yang mereka katakan kepada kaumnya? Inna ilaikum mursalun. Karena kaumnya ini ragu, mereka benar nggak ini? Nah, mereka benar nggak ini adalah utusannya Nabi Isa yang
mengaku sebagai utusan dari pencipta alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ragu. Nah, ketika mereka ragu, nah Hawariyun tadi pun mengucapkan bahwasanya mereka adalah utusan dari Nabi Isa dengan penegasan. Tengok di sini. Fakanal kalamu muakkadan bi inna. Maka ucapan ini atau ayat ini ditegaskan dengan inna. Ada innanya. Nah, itu dia. Wasmiyah al-jumlah dan jumlah ismiyah. Ya, jadi ini contoh dari khobar at-talabi, ya. Taib, selanjutnya ya. Nomor 3 al-khobar al-inkari. Al-khobar al-inkari ya. Lihat sini, wa huwa ayyakunal mukhatabu munkiran lil hukmi ya. Khobar ingkari ini adalah khobar yang kita sampaikan ya kepada lawan bicara yang dia bukan lagi ragu. Dia bukan ragu dengan berita kita, tapi udah sampai mungkiron, ya, tidak membenarkan, ya, menentang kandungan berita yang kita sampaikan, menentang berita yang kita sampaikan. Kama fin nassis sabiq, seperti pada contoh di nomor 2 tadi. Id angkaru rusula Isa alaihi salam, ketika Bani Israel mengingkari para utusan Nabi Isa alaihi salam. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kalau di contoh nomor 2 tadi cuma inna kemudian mursalun. Jadi taukidnya itu cuma satu, cuma inna. Tapi di contoh nomor 3 ini bukan sekedar mursalun tapi lamursalun. Nah, fa fi misli hadhil hal yajibu ayyu akadu al khabar bi muakkadin au aktsar ala hasabi inkarihi quwwatan wa dha'fan. Nah, pada kondisi yang seperti ini ya, maka berita itu wajib ya disampaikan dengan bimuakkidin, dengan satu adatut taukid au aksar atau lebih, ala hasabi ingkarihi, berdasarkan pengingkarannya, quwatan wa dha'fan baik pengingkarannya itu lemah ataupun kuat. Wa yusamma hadzal nau'u inkariyan. Nah, jenis khobar yang seperti ini namanya ingkari. Lakin rubbama yu'akkadu al-khobar li syarafil hukmi wa illam yakun al-mukhatabu mutaraddidan au mungkiran. Ya. Namun bisa saja sebuah berita itu ya ditegaskan karena mulianya berita yang disampaikan. Wa illam yakun al-mukhatab mutaraddidan au mungkiran. Yang bisa saja meskipun mungkin ya lawan bicara kita itu tidak dia ragu akan berita tersebut atau bahkan dia tidak mengingkari berita tersebut. Jadi karena mulianya berita tersebut, walaupun lawan bicaranya enggak ragu ataupun dia enggak mengingkari, bisa saja berita itu disampaikan dengan penegasan. Contohnya, innan najata fis sidqi, sesungguhnya keselamatan itu berada dalam kejujuran. Iya, baik. Nah, lihat yang selanjutnya, mal farqu baina al-khabari at-talabi wal khabar al-inkari. Apa perbedaan antara khabar at-talabi dan khabar inkari? Jawabannya adalah al-farqu baina al-khabar at-talabi wal khabar al-inkari huwa anna al-khabara at-talabiyya yahtaju ila muakkidin wahidin li'anna al-mukhataba mutaraddidun fil hukmi talibun lima'rifatihi atau talaba lima'rifatihi ya. Perbedaan antara khobar talabi dan khobar ingkari adalah bahwasanya khobar talabi membutuhkan satu penegas atau satu adatut taukid.
Li'annal mukhatab, karena lawan bicara mutaraddidun fil hukmi, ragu dengan berita tersebut, talaba lima'rifatihi atau talibun lima'rifatihi, dia meminta untuk mengetahui berita tersebut. Ammal khabaru al-inkari, adapun khabar ingkari, fahuwa alladhi yahtaj ila muakkidaini fa aktsar, maka dia adalah khobar yang membutuhkan pada dua adatut taukid atau bahkan lebih. Li'annal mukhataba munkirun lil hukmi, karena lawan bicara mengingkari berita yang ingin kita sampaikan kepadanya, plus meragukan atau meyakini ya kebalikan dari berita yang kita sampaikan. Contoh misalnya ya, ada kawan kita di sebelah rumah atau tetangga kita ya, dia selama ini keluar negeri, dia nggak tahu ya, jadi kita bilang rumah dia sudah hangus terbakar ya, rumah dia udah hangus terbakar. Nah, dia pada saat itu tidak meyakini, bahkan mengingkari berita tersebut, dia nggak yakin. Nah, maka kalau yang seperti ini kita sampaikanlah kepada dia dengan khobar ingkari yang bentuknya itu ada penegasan berupa dua bahkan lebih. Nah ya, nah lanjut ke soal yang nomor 46. Ma hiya muakkidatul khabar? Ya, jawabannya adalah al-muakkidatu al-masyhuratu hiya. Lihat sini ya. Ada tuh taukid yang bisa menegaskan khobar yang masyhur terkenal adalah, lihat yang pertama, inna al-maksurah. Ya, inna yang dalam ilmu nahwu itu, ya. Wa hiya allati tansibul mubtada'a isman laha wa tarfa'ul khabara khabaran laha. Kaqaulihi ta'ala inna wa'dallahi haq. Ya, sungguhnya, nah lihat sini, inna al-maksurah, yaitu inna yang menasabkan mubtada, yang mubtada tersebut menjadi isim dari inna, dan inna yang merofakkan khobar, yang khobar tadi menjadi khobar bagi inna. Seperti dalam firman Allah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak atau benar. Ya, jadi ada inna itu biasa diartikan dengan sesungguhnya. Jadi kata inna itu untuk menegaskan. Kemudian yang nomor 2, perhatikan, anna al-maftuhah. Anna al-maftuhah, ya, wa hiya allati tansibul mubtada'a isman laha wa tarfa'ul khabara khabaran laha. Jadi inna dan anna ini kerjanya sama ya. Seperti dalam firman Allah, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah bahwasanya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang satu. Jadi inna sesungguhnya, kalau innama itu artinya sesungguhnya hanya. Jadi dia berfungsi, ma-nya itu berfungsi untuk mengkhususkan. Ya, jadi hanya saja, sesungguhnya saja, nanti ada sajanya, hanya saja. Ah, gitu dia. Nah, itu yang ada adawatut taukid yang kedua ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, lamul ibtida. Lam yang dia untuk mengawali perkataan. Wahiyallati taqa'u fi sadril jumlah, yaitu huruf lam yang posisinya berada di awal kata. Wallati tufidu taukida matmunil jumlah, yang tugasnya untuk menegaskan isi atau kandungan suatu kalimat. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa di situ? Dan sungguh. Jadi la di situ la di situ untuk menegaskan, namanya lamul ibtida. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan dan
sungguh. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu minal ula, dari dunia yang pertama ini, karena akhirat itu belakangan, ya. Kemudian yang selanjutnya nunat taukid, taukid, ya. Nah, dua nun yang berfungsi untuk mentaukid, yaitu nun taukid as-saqilah dan nun taukid al-khafifah. Wa yu'akkidanil fi'lal mudhari'a. Kedua nun ini mentaukidkan fi'il mudhari dan fi'il amr. Seperti dalam firman Allah, la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ya, dia akan benar-benar dipenjara dan dia akan benar-benar menjadi orang yang hina. Ini ucapan istri raja ketika dia menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Taib, yang terakhir, yang nomor 6 sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya. Lihat di situ ada al-qasam. Al-qasam artinya sumpah. Wa huwa 'indan nuhati jumlatun yu'akkadu biha al-khabar. Qasam ini menurut para an-nuhat, para ahli nahwu adalah kalimat yu'akkadu biha al-khabar, yang dengannya nanti berita itu bisa dikuatkan. Jadi ketika orang menyampaikan berita, di dalamnya ada sumpah, itu otomatis tujuannya dia ingin menegaskan berita yang dia sampaikan. Contoh dalam firman Allah, ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, ya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, taib. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, ya, perlu saya ingatkan, nanti di minggu depan di hari Kamis, maka kita udah masuk ujian praktek. Nah, untuk ujian praktek, ya, itu akan Ustadz buat dalam bentuk soal hanya 2 atau 3 aja. 2 atau 3. Nah, yang perlu antum baca itu mulai dari ilmul ma'ani, ya, sampai judul kita hari ini. Ya, dari ilmul ma'ani sampai judul kita di hari ini, ya. Nah, sekian pemberitahuannya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ya.